yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Ali Imran 191. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pelajaran IPA bersama Ustadz Noval. Kompetensi dasar hari ini adalah menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan indikator mengetahui fungsi dan jenis-jenis adaptasi makhluk hidup. Hari ini kita akan berfokus membahas tentang adaptasi. Pengertian adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Jadi makhluk hidup di sini dalam dia menjalani kehidupannya, tentunya Allah menciptakan makhluk hidup tersebut berbeda-beda. Ada makhluk hidup yang besar, ada yang kecil, ada yang di darat, ada yang di laut, ada yang memiliki tanduk, ada yang memiliki taring. Tentunya semua itu telah disesuaikan oleh Allah pada masing-masing makhluk hidup supaya makhluk hidup itu bisa menjalani hidupnya dengan baik. Nah, kemampuan itu kita bisa sebut sebagai adaptasi, kemampuan menyesuaikan diri makhluk hidup tersebut. Kenapa harus ada adaptasi? Yang pertama, untuk melindungi diri dari pemangsa. Jadi kemampuan-kemampuan ini salah satunya adalah melindungi diri dari pemangsa. Contohnya kemampuan cicak. Kemampuan cicak untuk memutuskan ekornya bila ia merasa terancam. Atau kemampuan jenis musang yang bisa berpura-pura mati jika dia merasa terancam atau merasa diserang oleh pemangsa. Atau kemampuan cumi-cumi yang mengeluarkan tinta hitam saat dia merasa terancam. Atau tujuan yang kedua adalah mendapat makanan. Contohnya misalnya ada kemampuan kamuflase atau mimikri, mengubah warna kulitnya pada bunglon yang digunakan untuk mengendap-endap supaya bisa memperoleh mangsa. Atau misalnya gigi yang tajam pada harimau yang digunakan untuk memperoleh mangsa. Kemudian tujuan adaptasi yang berikutnya adalah bertahan hidup. Contoh adaptasinya misalnya beruang kutub yang melakukan hibernasi atau tidur panjang. Tidur panjang di sini adalah supaya beruang tersebut bisa mempertahankan hidupnya. Atau kemampuan pohon jati meranggas, menggugurkan daunnya. Ini juga bertujuan untuk supaya pohon tersebut bisa bertahan hidup. Tujuan terakhir, melestarikan keturunan atau berkembang biak. Contoh sederhananya misalnya pada burung merak. Burung merak biasanya akan mengembangkan ekornya sehingga bisa menarik betina. Jenis-jenis adaptasi. Yang pertama ada adaptasi morfologi. Penyesuaian bentuk tubuh dan alat-alat pada tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Ya, perlu ditekankan di sini, pada adaptasi morfologi yang disesuaikan adalah bentuk tubuhnya. Jadi bentuk tubuh di bagian luar. Seperti apa contohnya? Bentuk paruh burung disesuaikan dengan jenis makanannya. Kita tahu ada berbagai macam jenis burung dan memiliki paruh yang berbeda-beda. Ternyata bentuk paruh yang berbeda-beda tersebut sudah Allah sesuaikan berdasarkan makanannya. Di sini contohnya ada burung pemakan biji, memiliki paruh yang pendek dan kuat, contohnya burung pipit. Kemudian ada burung pemakan daging. Ciri paruhnya kuat, tajam, melengkung di bagian ujung. Contohnya burung elang.
Kemudian hewan yang mencari makan di lumpur seperti sudu, berarti bentuknya agak pipih. Kemudian bagian pangkal bergerigi, agak kasar di bagian pangkalnya. Contohnya pada bebek. Bentuk pada burung pemakan serangga, paruhnya kuat, agak panjang dan runcing. Contohnya pada burung pelatuk. Pada burung pemakan ikan, ciri dari paruhnya panjang dan berkantung. Contohnya pada burung pelikan. Kemudian yang terakhir ada burung penghisap madu. Cirinya paruhnya panjang dan runcing. Contoh pada burung kolibri. Contoh adaptasi morfologi lainnya adalah bentuk kaki burung disesuaikan dengan cara hidupnya. Jadi tidak hanya paruh yang disesuaikan dengan makanannya, tapi di sini Allah menciptakan kaki burung itu juga disesuaikan dengan cara hidup burung tersebut. Kalau kita perhatikan gambar ini, yang ditandai dengan huruf A itu adalah jenis kaki yang biasanya digunakan untuk berjalan. Contoh pada ayam hutan, jenis burung berkicau, burung kasuari, dan burung unta. Kemudian yang ditandai dengan huruf B adalah jenis kaki burung yang biasanya digunakan untuk berenang. Ada angsa, dara laut, gangsa laut, dan lain-lain. Yang jenis C itu adalah kaki yang biasanya digunakan untuk hinggap. Contohnya pada burung bangau. Jenis D, kaki burung yang biasanya digunakan untuk memanjat. Yang E, untuk mencengkram. Contohnya pada elang dan raja wali. Yang F, kaki yang digunakan untuk berjalan di atas tumbuhan terapung seperti teratai. Dan yang terakhir yang G, ini adalah kaki untuk berjalan di salju. Jadi jenis kaki burung itu juga disesuaikan dengan cara hidup burung tersebut. Contoh adaptasi morfologi lainnya adalah tipe mulut pada serangga. Ada belalang yang memiliki bentuk mulut pengunyah, kupu-kupu yang memiliki bentuk mulut penghisap, lalat yang memiliki bentuk mulut penjilat, dan nyamuk yang memiliki bentuk mulut penusuk dan penghisap. Jadi bentuk mulut pada serangga juga mengalami adaptasi, disesuaikan sesuai dengan makanannya. Juga berlaku pada tumbuhan. Ini ada contoh penyesuaian jenis tulang daun yang tentunya masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Adaptasi yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Penyesuaian diri berdasarkan fungsi kerja organ-organ tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kalau tadi morfologi yang disesuaikan adalah bentuk luarnya, segala sesuatu yang ada di luar tubuh makhluk hidup tersebut. Fisiologi yang disesuaikan adalah kerja dari organ-organnya. Lebih sering berhubungan dengan kerja organ-organ dalam, seperti sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Hewan pemakan rumput seperti sapi, kerbau, kambing memiliki enzim selulose untuk mencerna rumput-rumputan dan serat kasar. Jadi sapi, kambing, dan sejenisnya itu memiliki enzim khusus yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup jenis lainnya, yaitu enzim yang namanya selulose yang di sini digunakan untuk mencerna rumput-rumputan. Jadi rumput tersebut bisa dicerna dan dirubah menjadi tenaga bagi hewan tersebut. Kemudian contoh lainnya adalah pengaturan tekanan osmosis pada ikan. Jadi ikan itu supaya dia bisa hidup di lingkungannya, maka masing-masing ikan memiliki cara adaptasi yang berbeda-beda. Pada ikan air tawar, supaya dia bisa hidup di lingkungannya, mengatasi tekanan osmosisnya, maka ikan biasanya di sini akan mengeluarkan air melalui air seninya tadi, air kencingnya tadi dalam jumlah yang banyak dan bentuknya encer.
Sedangkan ikan air laut, cara dia beradaptasi mengatur tekanan osmosis di lingkungannya adalah dengan cara mengeluarkan sedikit air melalui air kencingnya tadi atau air seninya tadi, dan lebih pekat atau lebih kental. Kalau ikan air tawar tadi air seninya banyak dan encer, sedangkan ikan air laut air seninya itu sedikit dan kental. Contoh adaptasi fisiologi lainnya, misalnya pengaturan pengeluaran air pada manusia. Manusia itu pengeluaran air dalam tubuhnya itu secara tidak langsung disesuaikan dengan suhu lingkungannya. Misalnya pada suhu panas, maka pengeluaran air akan lebih berfokus pada pengeluaran keringat. Sedangkan pada kondisi dingin, maka pengeluaran air lebih fokus pada air seni atau air kencing tadi. Penyesuaian pupil pada mata untuk melebar dan menyempit sesuai dengan banyaknya cahaya yang masuk. Jadi mata manusia juga melakukan adaptasi. Jika cahaya yang masuk terlalu banyak, maka pupil akan menyempit supaya cahaya tidak terlalu banyak yang masuk ke dalam mata. Sedangkan jika cahaya hanya sedikit di sekitarnya, maka pupil akan melebar sehingga cahaya lebih banyak masuk, disesuaikan dia. Olahragawan biasanya memiliki jantung yang lebih besar daripada orang normal. Jadi orang-orang yang sering berolahraga, orang-orang yang tipe pekerja keras, itu biasanya memiliki jantung yang lebih kuat, lebih besar dia jantungnya. Sehingga untuk aktivitas-aktivitas yang lebih berat tersebut, dia lebih kuat biasanya dibandingkan dengan orang-orang normal. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Penyesuaian perilaku makhluk hidup terhadap lingkungannya. Jadi yang disesuaikan di sini adalah perilakunya, keseharian dari makhluk hidup tersebut. Contohnya seperti ini. Paus muncul ke permukaan air untuk bernafas. Jadi ini merupakan perilaku dari paus tadi dengan tujuan untuk bernafas. Cumi-cumi mengeluarkan tinta hitam saat merasa dalam bahaya. Jadi termasuk adaptasi perilaku. Pohon jati menggugurkan daunnya saat musim kemarau, juga termasuk adaptasi tingkah laku. Beruang kutub melakukan tidur panjang saat musim dingin. Merak mengembangkan ekornya untuk menarik perhatian betina. Cicak memutuskan ekornya saat merasa terancam. Kuda Nil berendam di lumpur untuk menghindari panas. Kaki seribu menggulungkan tubuhnya saat dalam bahaya. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk mengendap-endap mendekati mangsa. Jadi di adaptasi tingkah laku ini yang disesuaikan adalah perilaku makhluk hidup tersebut. Jadi tingkah dari makhluk hidup tersebut saat dalam kondisi-kondisi tertentu. Sebelum Ustadz akhiri, kita rangkum sedikit mengenai pembahasan hari ini. Jadi adaptasi itu ada 3, adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi yang disesuaikan adalah bentuk tubuh bagian luar, entah paruh, kaki, tangan, tanduk, rambut, dan anggota tubuh bagian luar lainnya. Jika yang disesuaikan adalah itu, maka termasuk adaptasi morfologi. Adaptasi fisiologi yang disesuaikan adalah proses dalam tubuh, meliputi berbagai sistem seperti sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, adaptasi tingkah laku yang disesuaikan adalah perilaku makhluk hidup tersebut dalam kondisi-kondisi tertentu. Insya Allah seperti itu. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.